Selamat sore pemirsa, apa kabar kalian hari ini? Breaking News kembali hadir menemani sore kalian. Bersama saya Muhammad Bilan Fauzan Hakim dengan informasi aktual dan terpercaya. Dalam berita daerah hari ini, inilah selengkapnya. Kabupaten Bandung dikenal memiliki berbagai destinasi wisata religi yang menarik. Salah satunya adalah Desa Mahmud yang terletak di Kecamatan Margasih. Desa ini menjadi salah satu tujuan utama bagi umat Muslim yang ingin berziarah ke makam para ulama penyebar agama Islam di Tanah Sunda. Untuk mengetahui suasana dan kegiatan para pengunjung di lokasi, kita akan ikut liputan rekan kami Rapi langsung dari Desa Mahmud, Kabupaten Bandung. Terima kasih Bilan. Permisa, saat ini saya sedang berada di Desa Mahmud, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung. Desa ini merupakan salah satu destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat untuk berziarah ke makam para ulama penyebar agama Islam. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang yang berjualan di sekitar area wisata religi ini. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya Ibu namanya siapa? Nining. Bagaimana suasana pengunjung di hari kerja seperti ini? Sekarang mah pengunjungnya udah ada kurang, nggak kayak yang dulu. Terus kalau di akhir pekan apakah bisa lebih ramai gitu? Oh, biasa. Paling kalau yang ramainya malam Jumat. Menurut Ibu, keberadaan wisata religi ini membantu perekonomian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Devina dari Desa Mahmud. Saya Rapi melaporkan. Pemirsa, Desa Mahmud bukan hanya dikenal sebagai tempat berziarah saja, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Islam khususnya di Kabupaten Bandung Selatan. Kini saya sudah bersama juru kunci makam yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sejarah dan kegiatan ziarah di sini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Bapak dengan Bapak siapa? Deden, kenal Kang Deden. Bapak bisa dijelaskan sedikit mengenai sejarah Desa Mahmud ini? Keberadaan Kampung Mahmud itu berdiri pada abad 1625 yang dilatar belakangi dari Duriah Rasulullah SAW yang bernama Mbah Eyang dalam Haji Abdul Manaf bin Eyang Naya Dirga radhiyallahu ta'ala anhu bin Eyang Naya Sari Cimantenggaru bin Difati Ukur Sani Difati Ukur Awal Pangeran Atas Angin Cirebon bin Maulana Abdurrahman Matahan radhiyallahu ta'ala anhu bin Kangjeng Syarif Hidayatullah. Kenapa dikatakan Kampung Mahmud? Itu bermula dari suatu daerah yang berada di pinggiran Sungai Citarum. Kebetulan ada sebuah muara tersebut yang berbentuk mal tahu letak cek Sunda namanya tersebut, sehingga ada sebuah wangsi yang dalam Haji Abdul Manaf disuruh ambil sebuah tanah yang berada di Makkatul Mukarramah, khususnya di Kubah Mahmud. Berhubung dengan diambilnya tanah tersebut, disuruh ditaburkan di daerah mal tersebut sehingga menjadi permanen seperti sekarang ini. Itulah terbentuknya sebuah perkampungan adat Mahmud yang dilatar belakangi bermula dari mal
belum berbentuk jadi tanah permanen. Itu dilatar belakang dari sebuah tanah, sekepal tanah dari Makkatul Mukarramah yang diambil dari Mbah Mahmud sana. Sehingga itulah nama Mahmud sampai bila sekarang ini. Itu juga ada sebuah versi berhubung yang menaburkannya seorang waliullah Syekh Abdul Manaf atau Subah yang dalam Haji Abdul Manaf radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tasabur ini sampai saat ini ya benar 35 dari turun temurun dari mulai para putus Mahmudnya gitu sampai sekarang ini. Hal ini terjadi dikarenakan dari amaliyah kesolehan atau amaliyahnya yang sangat warok terhadap ibadah. Baik Bapak, bagaimana suasana ziarah pada hari kerja seperti Mengenai ziarah, dalam kata ziarah itu dalam bahasa Arab kan, ziarah artinya itu silaturahmi. Ziarah ini dibagi dalam 3 bagian. Ada yang namanya ziarah umum, itu dimulai dari malam Jumat ya, malam Jumat itu ziarah umum. Ada yang namanya ziarah khas dan ada juga namanya ziarah khas, satu ziarah am, 2 ziarah khas artinya khusus. Yang ketiga ziarah khas bil khas, khusus bil khusus bagi zuriyah darahnya itu sendiri. Kenapa dibagi 3 klasifikasinya? Ziarah umum untuk ziarah umum seluruh yang mau tahu atau bersilaturahmi terhadap makbarah Qaryatul Mahmud ini. Yang kedua untuk para muhibin yang zuriyah yang menyangkut tahap zuriyah ilmu yang dalam arti kata ada dalam hatinya itu kalimat sebuah kalimat, sebuah kata wa mahabbatan wa ta'zimatan wa taqdimatan terhadap para umum sebuah yang dari mana. Yang ketiga ziarah khas bil khas, ditunjukkan zuriyah ramai dan tidak ramai dan enggak ramainya seperti dikatakan orang tergantung hajatnya itu sendiri. apakah ada kegiatan rutin keagamaan di sini? Mengenai kegiatan rutin di sini secara estafet gitu ya, kalau agama estafet itu regenerasi dari generasi ke generasi itu tidak putusnya. Ada sebuah rutinitas, ada pengajian sebulan sekali gitu ya, seminggu sekali, itu pengajian orang tua, pengajian dan pengajian mulia dalam artian sholawatan, baca berjanji gitu ya. Berbagai macam hal keagamaan di sini banyak. Ada mana ikubah yang menyangkut tentang sebuah tariqah. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Pemirsa, suasana tenang di Desa Mahmud pada hari ini justru memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berziarah dengan lebih khusyuk. Dari Kampung Mahmud, Kabupaten Bandung Selatan, saya Devina Puri melaporkan untuk berita daerah hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih Rapi dan Devina atas laporannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Bilan Fauzan Hakim pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan berita daerah hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.